Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Melati, saya adalah dokter spesialis anak. Hari ini saya akan berbicara tentang anemia. Lebih spesifik lagi tentang anemia defisiensi besi. Jadi, jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis. Tak kenal maka tak sayang, jadi apa sih anemia itu sendiri? Anemia diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki kadar sel darah merah dan hemoglobin di bawah batas normal. Jadi, anemia defisiensi besi dapat diartikan sebagai kondisi anemia di mana kadar zat besinya ini dalam batas yang kurang. Jadi, seseorang ini kekurangan zat besi yang menyebabkan dia ini menjadi anemia. Anemia defisiensi besi paling sering menyerang anak yang berusia 0-2 tahun. Kenapa ini penting dibahas? Karena anemia defisiensi besi ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Kok bisa ya? Gimana caranya? Jadi, apa sih hubungan antara sel darah merah, hemoglobin, dan zat besi? Jawabannya adalah hubungan mereka sangat dekat. Karena hemoglobin merupakan salah satu komponen dalam sel darah merah, di mana hemoglobin ini fungsinya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh organ-organ di dalam tubuh kita. Dan kebayang ya, berarti kalau diibaratkan hemoglobin ini sebagai kurir paket, dan paketnya itu adalah oksigen, jika hemoglobin ini jumlahnya berkurang, otomatis paket yang diantarkan itu akan berkurang juga jumlahnya. Dalam kondisi masa pertumbuhan dan perkembangan, seorang anak ini akan membutuhkan pasokan oksigen yang besar-besaran. Jadi bisa dibayangkan ya, apa yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak pada saat mereka dalam kondisi anemia. Mereka akan kekurangan oksigen sel-sel organnya dan tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan hubungannya apa dengan zat besi? Nah, 70% kandungan besi di dalam badan kita itu ada di dalam sel darah merah. Di mana produk utama pembentuk dari hemoglobin itu adalah zat besi itu sendiri. Jadi sekarang sudah ada gambaran ya. Apa aja sih tanda-tanda anemia itu? Sebetulnya ya, tanda-tanda anemia itu lumayan banyak. Tetapi yang saya bahas di sini hanyalah tanda-tanda anemia yang sering terlewatkan oleh bunda-bunda sayang sekalian. Ini sesuai dengan pengalaman saya sebagai dokter spesialis anak. Yang pertama adalah pucat. Pucat ini sering terlewatkan karena orang tua di luar sana banyak yang menganggap bahwa buah hati mereka ini terlihat pucat karena memang secara genetik mereka kulitnya lebih putih. Atau karena jarang keluar rumah dan tidak terkena sinar matahari. Tetapi yang perlu bunda-bunda sayang ketahui sekarang adalah kalau ingin melihat seorang anak itu pucat atau tidak, kita harus melihat pada telapak tangan atau telapak kaki. Bandingkan dengan telapak tangan bunda-bunda sayang sekalian dengan telapak tangan buah hati bunda. Apakah sama merahnya? Dan sering-sering bandingkan dengan telapak tangan anggota keluarga lainnya. Atau teman-teman yang seusianya. Apakah merahnya sama, lebih merah, atau bahkan lebih pucat? Yang harus hati-hati adalah bila telapak tangan atau telapak kaki buah hati bunda-bunda sayang ini lebih pucat dari orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah lemas atau kurang aktif. Banyak orang tua di luar sana yang melewatkan tanda anemia yang satu ini karena menganggap buah hati mereka semenjak kecil memang karakteristiknya
pendiam, atau memang anaknya memang slow dok, seperti itu. Jika ini terjadi di sekolah, biasanya orang tua atau guru akan berpikir bahwa buah hati mereka ini tidak terlalu aktif di sekolah karena mungkin memang tidak ada minat atau bakat di bidang akademik. Oleh karena itu, pada saat kemampuan akademiknya tidak optimal, mereka tidak merasa ada yang aneh, seperti itu. Padahal mungkin ini jadi salah satu tanda buah hati mereka ini memiliki anemia dan mungkin defisiensi besi. Yang ketiga adalah berat badan tidak naik atau hanya naik perlahan ya. Tanda anemia yang ini sering dilewatkan oleh orang tua karena mayoritas menganggap bahwa jika anak tidak naik berat badannya itu karena kurang vitamin. Dan ini sering terjadi di tempat praktek saya, orang tua datang langsung meminta diberikan vitamin kepada anaknya. Jadi pada penelitian ya yang dilaporkan, 70% dari anak yang berat badannya itu tidak dalam batas normal atau berat badannya kurang, saat diperiksakan darah ternyata mereka mengalami anemia defisiensi besi. Jadi untuk bunda-bunda sayang di luar sana, ada baiknya jika buah hati bunda-bunda sayang ini berat badannya tidak naik secara bagus ya, itu mungkin harus diperiksakan ke arah anemia defisiensi besi. Ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis anemia defisiensi besi, yaitu dengan cara pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan profil besi. Nah, apa aja sih yang harus dibaca pada pemeriksaan-pemeriksaan tersebut? Pada pemeriksaan darah lengkap, yang kita harus perhatikan adalah kadar hemoglobin. Nah, kadar hemoglobin ini berbeda sesuai dengan usia seorang anak. Seorang anak yang berusia di bawah 5 tahun, kadar hemoglobin yang dianggap sebagai anemia adalah di bawah 11. Sedangkan seorang anak yang di atas 5 tahun akan dianggap anemia bila kadar hemoglobin berada di bawah 12. Namun, kadar hemoglobin ini hanya akan memberikan informasi apakah anak ini anemia atau tidak, tetapi tidak memberikan informasi lebih spesifik apakah anak ini defisiensi besi atau tidak. Untuk selanjutnya kita akan melihat pada pemeriksaan MCV, MCH, dan MCHC. MCV itu apa? MCV itu singkatan dari mean corpuscular volume. Jadi hasil dari MCV ini akan menggambarkan ukuran dan volume dari sel darah merah. Sedangkan MCH adalah mean corpuscular hemoglobin. Hasil MCH ini akan menggambarkan konsentrasi hemoglobin pada sel darah merah. Sedangkan MCHC atau mean corpuscular hemoglobin concentration akan menggambarkan konsentrasi hemoglobin pada sekumpulan sel darah merah. Jadi, pada kasus anemia defisiensi besi, kita dapat melihat bahwa hasil MCV, MCH, dan MCHC-nya bisa rendah. Namun, MCV, MCH, MCHC rendah juga bisa ditemukan pada penyakit lain. Jadi kita tetap harus hati-hati untuk memberikan diagnosis banding, atau kita harus memikirkan ada kemungkinan diagnosis lain selain defisiensi besi. Pada pemeriksaan profil besi, biasanya kita akan melihat pada kadar dari serum iron, ferritin, dan total iron binding capacity atau kita biasa singkat dengan TIBC. Apa itu serum iron? Serum iron akan menggambarkan jumlah zat besi yang ada di dalam darah. Sedangkan ferritin akan menggambarkan jumlah zat besi yang tersimpan di dalam organ-organ di tubuh kita. Dan total iron binding capacity atau TIBC akan menggambarkan kemampuan darah kita untuk berikatan dengan zat besi.
Nah, pada kasus anak dengan anemia defisiensi besi, bisa salah satu atau ketiga-tiganya dalam kondisi rendah kadarnya. Nah, jadi sekarang bunda-bunda saya yang sudah tahu ya, apa yang harus diperiksa dan apa yang harus dilihat pada kecurigaan anak dengan anemia defisiensi besi. Sekarang saya akan membagikan pengalaman pribadi saya merawat anak dengan anemia defisiensi besi. Jadi saya berjodoh dengan anak X, anak perempuan yang berusia 4 tahun, datang ke tempat praktek saya dengan membawa rujukan dari puskesmas. Jadi pada awalnya anak X ini memiliki keluhan demam selama 4 hari. Namun saat diperiksakan laboratoriumnya, ternyata kadar hemoglobin si anak X ini ada di kadar 6. Dan pada saat saya temui di tempat praktek saya itu, anak ini memang cenderung diam dan fokus melihat ke arah saya, seperti mengamati ya, gitu. Nah, orang tua bercerita bahwa selama ini anak X seperti anak pada umumnya, memang dari kecil karakternya pendiam. Dan selama ini mereka melihatnya si anak X ini memiliki kulit yang putih, karena memang secara genetik dia dari kecil juga lebih putih dari seluruh anggota keluarga ya yang ada di satu rumah itu. Nah, kemudian saya anjurkan untuk melakukan terapi suplementasi besi dan mengubah pola menu makanannya ya. Akhirnya perlahan-lahan kadar hemoglobin anak X ini mulai naik sampai dengan kadar normal sesuai usianya. Kemudian pada saat kontrol kembali, orang tua bercerita, saudara-saudara dari anak X ini datang setelah beberapa bulan tidak bertemu dan berkomentar bahwa anak X ini sekarang lebih gemuk, lebih ceria, lebih aktif. Dan mereka baru menyadari ternyata anak X ini sebetulnya bukan pendiam ya karakternya, dia sebetulnya cerewet dan sering main aktif. Namun mungkin karena sebelumnya kadar hemoglobinnya hanya 6, sehingga anak X ini lebih sering diam ya pada kehidupan sehari-harinya. Dan ini cukup mengagetkan untuk orang tua. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk bunda-bunda sayang di luar sana, jika buah hatinya memiliki tanda-tanda anemia seperti yang saya infokan sebelumnya, ada baiknya langsung dibawa ke dokter spesialis anak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diterapi secepatnya, supaya pertumbuhan dan perkembangan buah hati bunda-bunda sayang ini bisa tercapai secara optimal. Nah, ini adalah akhir dari video saya. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah!